Shalom. Saya Pendeta Sony Zaluhu dari Semarang. Saya menggembalakan sebuah gereja dekat bandara. Jadi kalau Bapak Ibu naik pesawat dari Bandara Semarang pasti bisa melihat gerejanya karena ada tanda salibnya. Jadi setiap kali pilot akan landing di kota Semarang, ketika dia melihat bandara, dia pasti lihat salib. Dan itu adalah panduan baginya untuk mendarat dengan aman. Amin. Hari ini saya diminta oleh panitia untuk berbagi mengenai pengalaman rohani dalam membawa kegerakan Roh Kudus di dalam gereja. Itu berasal dari sebuah buku yang pernah saya tulis bertahun-tahun yang lalu. Dan saya mengalami itu dan kami mengalami itu di dalam pelayanan. Jadi dua buku saya yang diterbitkan oleh Andi, berterima kasih kepada tim Andi Offset. Setelah buku itu dicetak lagi buku berikutnya dan cetak berulang, Bangkit dari Stagnasi Rohani. Jadi buku-buku itu adalah kehidupan yang saya alami sebagai seorang hamba Tuhan. Dan hari ini saya berbagi kehidupan itu kepada kita semua. Kami pernah mengalami satu kebangunan rohani yang begitu hebat di Semarang. Mengapa saya katakan begitu hebat? Karena sopir taksi berhenti di depan gereja. Karena orang-orang mulai berhenti di depan gereja. Gereja tertutup. Dan mereka berdoa mengarahkan tangan mereka. Dari mana kami tahu? Karena mereka akhirnya menjadi jemaat. Ada orang-orang yang lewat dari halaman gedung gereja, sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Impian saya belum terwujud, saudara. Saya rindu melihat orang merangkak masuk ke dalam gereja. Karena saya selalu mengejar itu. Di mana ada hamba Tuhan diurapi, saya datang, doakan saya. Itu kerinduan saya. Saya rindu orang merangkak masuk dalam gereja. Dia jatuh dalam hadirat Tuhan. Saya rindu terjadi kekacauan di depan gedung gereja kami di Semarang. Karena mobil tidak bisa dibelokkan, mobil nabrak, got lah, apalah. Karena orangnya dilawat oleh Tuhan. Kami hampir di titik itu, pandemi terjadi. Pandemi terjadi. Gereja penuh. Ibadah pagi penuh, ibadah sore penuh. Pandemi terjadi. Ketika pandemi terjadi, doa berhenti. Doa korporat di dalam gereja berhenti. Bukan berarti kami tidak berdoa. Tapi doa kesepakatan yang biasa dihadiri oleh jemaat berhenti seketika. Dan apa yang terjadi? Sekarang kami memulai merintis lagi dari awal. Saya akan menulis buku lagi tentang ini nanti. Saya berkata, Tuhan, api itu tidak akan pernah mati. Orang mulai baru datang ke gereja lagi, orang mulai semangat lagi, sementara beberapa orang sudah mulai nyaman beribadah di rumah. Betul toh? Dia bisa bebas memilih, aku suka pendeta yang begini, aku tetap di jemaat gereja A, tapi aku dapat makanan rohani dari gereja B, gereja C, gereja D, gereja F. Karena dunia sudah berubah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Bagaimana sih membawa kegerakan Allah dalam gereja? Dan ini akan nyambung dengan sesi yang kedua. Nanti saya akan berbagi mengenai pengalaman dengan Roh Kudus di sesi yang kedua, saudara. Jadi mesti nyambung. Ketika kita mengalami kegerakan Tuhan di dalam gereja lokal kita, maka kita akan menjadi penggerak kebangunan rohani di kota. Kita akan memulai dengan bagian yang pertama ini. Jadi pastikan, saya tadi ngecek jadwal, kita akan selesai kurang lebih jam 9 malam. Jadi pastikan Anda tetap bersama-sama untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Amin, saudara. Yang kedua, saya suka jalan-jalan. Jadi pastikan Anda tidak ngantuk supaya saya tidak mendatangi saudara. Mengapa kegerakan Tuhan harus kita hadirkan di dalam gereja? Ini penting. Anggap saudara adalah mahasiswa saya. Karena pekerjaan saya yang lain selain sebagai gembala adalah seorang dosen. Karena Allah itu, Tuhan, Allah memiliki kerinduan untuk membangkitkan gereja. Kita semua memahami secara teologis. Nenek moyang kita mengajarkan kepada kita bahwa gereja adalah tubuh Kristus di dunia. Betul, saudara? Ketika kita menjadi bagian di dalam gereja, maka kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan Tuhan pasti setia, membela, memberkati, mau membangkitkan tubuhnya, terutama di akhir zaman. Anda tahu, saudara, hari-hari ini kita semua sepakat bahwa ini adalah akhir zaman. Berada dalam rentang waktu yang semakin sempit, makin sempit.
Bisa terjadi di generasi kita atau bisa terjadi di generasi anak-anak kita. Tapi rentang waktunya makin sempit, makin sempit. Nah, di akhir zaman itu adalah satu ciri yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu terjadinya kebangunan rohani yang besar. Jadi pastikan gereja pelayanan yang Bapak Ibu pimpin berada di dalam desain Tuhan untuk membangkitkan gerejanya di akhir zaman. Jadi jangan ikut Kristen progresif, karena itu bukan Kristen. Cuma labeling aja, dia pakai nama Kristen progresif di depan itu. Dia hanya memainkan diksi orang Kristen supaya algoritmanya makin naik. Jadi bagaimana cara membuat posting ini tidak laku? Jangan tonton lagi videonya. Mati sendiri dia. Jangan heboh. Udah abaikan saja, saudara. Terima saja kebenaran bahwa memang ini akhir zaman, Tuhan sedang membangun sebuah platform untuk kebangunan rohani yang terakhir. Tapi masalah kita adalah gereja sudah mulai kehilangan kuasa itu karena sudah fokus pada banyak hal yang lain. Fokus bangun gereja tidak berarti itu tidak penting, saudara. Fokus terhadap program, fokus terhadap gimana caranya dapat duit, benar kan? Fokus gimana caranya supaya orang sana pindah ke tempat sini. Jadi itulah kurang lebih yang terjadi, saudara. Itu yang kurang lebih terjadi. Apakah ini mengenai situasi saudara atau tidak, saya tidak tahu, saudara. Tapi ini yang saya baca. Karena saya melayani dari satu tempat ke tempat lain, saya membaca, melakukan mapping. Oh, seperti ini. Seperti ini yang sedang terjadi. Bahkan dalam ibadah-ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani, artisnya jauh lebih penting dari pendetanya. Performnya jauh lebih penting daripada pesan firmannya. Suatu kali di sebuah gereja di satu kota di Jawa, dengan bangganya panitia berkata, "Bapak sudah kita tampang besar-besar." Wah, saya bilang, ya, ini dia sengaja bawa jemput saya, dia bawa ini itu Bapak itu besar tuh, di sebelah Bapak ada artis tuh. Wah, manusia saya keluar, wah keren juga ya. Kapan lagi dipromosikan? Begitu duduk di depan, pembawa acara datang dan berkata, "Pak, waktu Bapak khotbah itu 15 menit. Loh kenapa? Karena kita sudah ngundang artis 1,5 jam. Langsung tanduk saya keluar. Saya berkata, suruh aja dia khotbah. Udah PK-nya lebih besar dari saya. Firman yang saya sampaikan lebih sedikit porsinya dibanding dia. Loh, kita fair aja, bener gak? Makanya di gereja saya nggak pernah ngundang artis. Porsi terbesar harus firman Tuhan. Kalau kamu mau datang segini, nggak mau, nggak masalah. Tuhan tetap ada di gereja kami. Kita udah mulai bergeser, value kita udah bergeser. Saya nggak mau 15 menit. Apaan? Saya aja doanya 5 menit, baca firmannya 5 menit, khotbahnya 5 menit, gimana? Dia pergi lagi, datang ke gembalanya di belakang. Gembalanya udah mukanya udah salah ngundang orang nih saya bilang. Ini contoh yang sedang kita terjadi dan kita alami. Karena berkata 1,5 jam Pak. Oke, 1,5 jam. Anda tahu saya khotbah 1 jam, sengaja saya lama-lamain. Orang Jawa bilang karepmu. Jadi pembawa acara sudah gini-gini, terserah. Karena kita sudah mulai menggeser posisi Tuhan dari dalam gereja. Biar ini menjadi otokritik buat kita gitu loh. Kalau Anda sesama orang Solo yang ngomong kan bisa tersinggung, saya orang Semarang. Kita udah mulai menggeser. Apa yang seharusnya diduduki oleh Tuhan, kita dudukin. Mau doa, mau jengking-jengking. Kalau kita tidak merubah habits yang seperti itu, tidak ada dampak. Oleh sebab itu saudara, mari kita kembalikan api Tuhan di dalam gereja. Sepakat? Amin. Orang Israel dulu kalau sepakat dia selalu bilang haleluya. Kalau saya bilang amin, Anda harus jawab haleluya. Amin. Nah, itu yang benar, itu yang harus kita lihat. Ya. Amin. Harus antusias, kita pendeta kok. Kita harus kembalikan api Tuhan itu karena Allah memiliki kerinduan untuk melakukan revival. Dalam perjanjian lama kita semua mengerti bahwa kebangunan rohani itu adalah menghidupkan kembali. Artinya sudah pernah hidup, mati, lalu dihidupkan. Dalam terjemahan lain itu artinya begini saudara. Duduk, kemudian revive.
bangkit. Jangan berpikir Anda pendeta di desa di pelosok sana. Enggak ada hubungannya dengan hukum Tuhan yang seperti itu. Jangan berpikir di kota akan lebih dilawat Tuhan. Oh, enggak ada hubungannya. Anda harus merubah mindset saudara. Jadi mari kita pahami, dasar yang pertama adalah kita harus, selama ini mungkin kita terlalu nyaman duduk, terlalu enak. Mau berubah enggak mau. Coba kalau Anda kegiatan doa ini Anda tidak dilakukan di hotel, nggak ada makanannya, Anda masih mau datang nggak? Amin. Balik. Kita digerakkan oleh hal-hal yang tidak penting dalam mencari Tuhan. Itu maksud saya. Sehingga kita tetap duduk, kita tetap tertidur, kita gagal memahami bahwa revive adalah kita harus bangkit dan berdiri dan hidup kembali. Semangat itu harus kita bawa di dalam gereja. Saya kalau khotbah di depan jemaat kayak gini, saudara, yang ngantuk saya datangin dalam nama Tuhan Yesus. Coba. Dulu S1 saya itu fisika. Jadi saya sampai sekarang lagi mencari teknologi yang ada di depan mimbar, nanti ada semacam tombol, kursi ada di situ. Jadi saya lihat nomor berapa, nomor 5, lagi ngantuk, saya cari nomor 5, pencet, arus listrik mengalir. Aku dilawat Tuhan. Kita sepakat bahwa kita harus merespon keinginan Tuhan untuk menghidupkan kembali tubuhnya. Amin, saudara. Haleluya. Itu dia. Ada 3 hal. Nanti Anda buka Alkitab sendiri di rumah. Yang pertama, kalau Tuhan mau memunculkan kebangunan rohani, maka dia butuh bahan bakar. Dia butuh bahan bakar. Api dimanapun selalu butuh bahan bakar. Kalau tidak ada bahan bakar, jangan harap, karena api dari surga walaupun itu kita gak pahami sebagai simbol, maka bahan bakar itu harus kita sediakan di dalam gereja. Dan tugas untuk menyediakan bahan bakar adalah gereja. Tugas gereja, bukan tugas Tuhan. Tugas Tuhan mengirim apinya. Kita seringkali nyanyi, kirimkan apimu. Bingung Tuhan, mana kayunya? Itu yang pertama. Saya berdoa Roh Kudus bicara kepadamu bahan bakar seperti apa yang harus Anda sediakan di dalam gereja lokalmu masing-masing. Yang kedua, kita butuh api. Api berasal dari mana? Dari Tuhan. Maka itulah sebabnya gereja kita perlu selalu dekat-dekat dengan Tuhan, karena Dia adalah sumber apinya. Gembala perlu dekat-dekat dengan Tuhan karena Dia sumber apinya. Kenapa buku kebangunan rohani itu saya buat? Bangkit dari stagnasi rohani saya buat. Yang terbitkan juga di offset, saudara. Sudah dicetak ulang beberapa kali. Karena saya pernah khotbah, bahkan saya merasa sudah pintar, udah keren, udah jago, udah hebat, gitu loh. Kemelinti, saudara. Saya tidak perlu bersiap untuk khotbah. Pokoknya duduk diam aja sampai balik hotel, udah duduk di depan. Saya khotbah seperti apa yang khotbah di gereja lain, toh tidak tahu. Tiba-tiba dalam sebuah KKR kebangunan rohani, kesembuhan, tidak ada satupun yang sembuh. Saya dijemput 5 mobil waktu datang. Waktu pulang hanya 1 mobil dan yang ngantar sopir. Panitia kecewa, tidak ada satupun yang sembuh. Namanya KKR kebangunan rohani. Di situ malam itu saya duduk di kamar hotel saya, Tuhan, aku salah. Aku sudah merasa hebat. Apimu tidak turun menyambar. Saya harus sabatikal. Saya memutuskan pada itu sabatikal. Itulah yang membuat saya menulis buku Bangkit dari Stagnasi Rohani itu. Saya ngomong pada istri, 3 bulan ke depan semua jadwal batalkan. Saya mau duduk diam di kaki Tuhan, bertobat sebagai hambanya, yang merasa pelayanan ini menjadi milik sendiri, yang gampang mengubah dan memberikan diksi-diksi tertentu bagi orang. Dan Tuhan akhirnya pulihkan. Kita butuh Tuhan, karena yang menghidupkan kita Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam kebangunan rohani, kalau kita mau merespon hati Tuhan, kita semua harus siap menjadi imparter. Nanti saya akan jelaskan. Dan impart itu berkaitan dengan kuasa Roh Kudus. Dan sisi kedua nanti kita akan masuk lebih dalam.
Bagaimana caranya untuk menjadi seorang imparter Tuhan? Melalui kuasa Roh Kudus. Tuhan tidak akan pernah bergerak melalui kita sebelum dia bekerja di dalam kita terlebih dahulu. Ingat, langkah pertamanya di dalammu baru melaluimu. Tidak pernah bisa dibalik hal yang seperti itu. Dari 3 hal ini saudara, kalau kita sediakan di dalam gereja kita, sesuatu terjadi. Dan kami sedang membangun kembali setelah pandemi ini selesai. Kami bagikan kembali spirit doa. Ya. Atmosfer gereja sudah berubah. Tapi seperti sebelum pandemi itu masih belum terjadi lagi, saudara. Saya kadang-kadang lihat, kok gak ada orang jatuh. Maksudnya jatuh naik tangga harus jatuh. Kalau untuk pengurapan sih udah wajar itu, saudara. Tapi kenapa ya? Dulu orang kalau naik tangga, selama naik tangga dia bisa sembuh. Gak usah didoain memang. Nah itu menguntungkan kita. Kalau altar call maju 200, capek tangan kita berdoa. Yang menyembuhkan bukan kita. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Biar aja Tuhan bekerja. Lawat dia di depan pintu gerbang Tuhan. Ada yang selingkuh, lawat dia Tuhan. Ben kapok. Ada yang pelit, lawat dia Tuhan. Nah itu kalau Roh Kudus yang menggerakkan mau apa? Nah saya pingin yang seperti itu saudara. Dan saya mengejar yang demikian. Haleluya. Anda belum terbiasa. Kita butuh api, kita butuh kayu bakar, bahan bakar, dan kita butuh imparter. Nah, gereja kita review sebentar. Sebelum kita lanjut itu, kita review sebentar. Gereja perlu dibangkitkan karena sebagaimana saya katakan tadi, gereja sudah mengalami kehilangan fungsi sebagai alat kerajaannya. Banyak gereja hari-hari ini kotor, saudara. Maaf, saya tidak sedang menuduh ya. Tapi itu fenomena gereja yang penting perpuluhan, bayar. Tabur kamu akan menuai. Ya, itu bagian dari pengajaran. Tapi penekanannya, dia masuk neraka itu tanggung jawab enggak? Kehidupan kekristenannya gimana? Perpuluhannya nomor 1, saudara. Number 1, kita kayak raja. Lebih raja dia daripada Tuhan. Masuk gereja kita hormat-hormat. Di belakang kita istrinya 2. Jadi kita kehilangan gereja sebagai alat kerajaan. Justru dalam gereja menjadi tempat bengkel jiwa. Itu alat kerajaan. Banyak perkara-perkara duniawi masuk di dalam gereja. Kita semua sudah tahu hal yang seperti apa. Perkara-perkara duniawi itu. Saya enggak mengatakan pelayan mimbar saya sempurna, tidak. Tapi saya melihat hidupnya. Kamu jangan main-main ya, saya takut-takutin. Kamu jangan main-main ya kalau jadi pelayan gereja di tempat Abuna ya, saya gitu. Karena mereka panggil saya di gereja Abuna. Bukan Abuna Awas ya saudara. Jangan main-main. Jaga hidupmu. Pacaran harus izin saya dulu. Sebab nanti kalau saya pergi kamu ciuman diam-diam kan rusak mimbar kita. Jaga hidup. Karena kalau lagi pengurapan pasti ketahuan saya ngomong begitu. Pasti ketahuan. Ada satu bapak-bapak menyembunyikan perilaku anaknya dalam pengurapan. Anda tahu apa yang terjadi dalam pengurapan? Dia begini, maaf ya. Saya panggil, Rosina itu. Ternyata kerjaan anak ini setiap hari onani. Saya panggil orang tuanya, nggak benar. Jadi saya bilang, saya selalu mengajar. Di dalam Tuhan semua ditelanjangi. So be careful. Hati-hati. Kita gimana? Jangan-jangan dalam pengurapan nanti kita begini. Ya. Contoh. Harus perkara-perkara surgawi yang memenuhi gereja kita. Kita lebih sibuk dengan berbagai pekerjaan Tuhan daripada mencari apakah kehendaknya. Makanya saya berkata kita banyak nyusun program sih. Program apa, gereja sana ada programnya berhasil, kita datang ke sana kita tiru, nggak jadi di gereja kita, akhirnya frustrasi. Karena setiap gereja punya DNA. Temukan DNA-mu, bagaimana cara Tuhan bekerja melalui gerejamu, Anda jadi, saudara. Apakah itu kehendak Tuhan atau tidak? Program yang bagus di gereja lain belum tentu bagus di gerejamu. Akhirnya kita di-drive oleh program, bukan oleh kehendak Tuhan.
bukan oleh keinginan untuk melayani Tuhan. Programnya gimana? Ya kayak tadi itu saudara, ngundang pendeta, jatah dikasih 15 menit, arti 1,5 jam. Kita kan mendengar firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya melihat yang dikhotbahkan oleh para pendeta hamba Tuhan itu aja. Apa yang dikhotbahkan 2 bulan lalu diulang lagi, 2 tahun lalu diulang lagi. Karena udah kehilangan pewahyuan. Lah gimana gak kehilangan pewahyuan? Gak fokus duduk diam di kaki Tuhan. Harusnya Anda menjelang hari Minggu Anda bingung. Aduh, saya mau khotbah apa ya? Kok Tuhan masih belum gitu loh. Para pendeta seharusnya menyiapkan diri. Berapa lama? Pokoknya menyiapkan diri. 1 jam, 2 jam. Dalam 1 minggu atau setiap hari. Untuk belajar firman Tuhan. Memperdalam ilmunya. Sehingga ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang segar, yang baru mengalir. Jangan sampai jemaatmu berkata, kui maneh. Kesaksiannya kok gak berubah. Oh ya, membuktikan Tuhan Yesus tidak berubah. Ya toh? Kita kehilangan api. Petrus berkhotbah 3.000 jiwa. Saya itu ngikuti jejak itu saudara. Saya menemukan di mana Petrus berkhotbah 3.000 jiwa. Saya doa di situ. Tuhan tolong, aku mau yang begini. Tempatnya masih sama. Di sini 3.000 orang berdiri. Tapi ngomong-ngomong dan ngemeng-ngemeng, jangan ke Israel dulu ya. Dengan tetap rasa hormat terhadap imanmu, ya. Jangan dengarkan suara travel. Karena travel mah berbisnis. Dia tidak peduli terhadap jiwamu kalau Anda mati. Karena di sana sekarang sudah ada larangan. Tapi nekat. Saya senang mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu. Oh di sini ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Tuhan, aku percayakan kuasa-Mu. Aku mau bawa ini. Berikan aku pewahyuan, hikmat. Maka kita perlu belajar dari orang lain. Gimana caranya? Jangan merasa benar sendiri, saudara. Saya selalu belajar dari orang lain. Oh ya, dia khotbah begini ya. Wah, luar biasa. Aku akan khotbah dengan cara yang berbeda. Ya, saya ambil idenya, saya kembangkan untuk panggilan saya sendiri, untuk pelayanan saya sendiri. Boleh. Gereja-gereja banyak terjebak dengan stagnasi. Nah ini agak hati-hati, tapi ya memang faktanya banyak yang munafik. Sombong, konflik, bersaing, berantem. Saya menerapkan aturan di gereja kami di Semarang. Kalau kamu mau pindah, enggak apa-apa. Supaya saya tidak berantem dengan gembala tempatmu pindah. Izin baik-baik, tapi pastikan di tempatmu yang baru hidupmu jauh lebih baik. Kalau hidupmu tidak jauh lebih baik, jangan pindah. No problem, saudara. Di gereja saya memperlakukan jemaat tidak sebagai jemaat. Tapi sebagai anak. Saya bapak, anak. Sebab kalau saya gembala dan dia domba, saya pukul pantatnya, dia bisa pindah gembala yang lain. Yang berkata, sini, aku gak pukul pantatmu kalau di sini. Tapi kalau anak, semarah-marahnya orang tua, anak selalu balik kemana? Ke rumah. Jadi saya ajar, gereja adalah rumahmu. Jangan marah kalau saya marah. Anak boleh banting pintu, boleh minggat keluar, balik-balik, lapar balik ke rumah. Jadi kalau ada yang protes, saya dimarah-marahin sama Abuna terus, kamu anak enggak? Wajar kan orang tua negur anaknya? Siapa lagi? Dan tidak ada gereja di dunia yang tidak butuh materi. Saudara sepakat dengan saya? Bayar listrik kita materi kan? Kasih PK materi enggak? Kita kebutuhan di pastori materi enggak, saudara? Jangan tundukkan kepalamu. Betul enggak, saudara? Tapi fokus kita bukan materi. Karena semua akan Tuhan sediakan sini dengan panggilan. Semua Tuhan sediakan. Ketika saya membangun gereja di Semarang, uang datang dari barat, timur, utara, dan selatan. Gereja berhenti, selesai dibangun, sudah diresmikan, uang berhenti. Artinya kamu sudah masuk tanah Kanaan, olahlah. Tidak ada lagi mana, tidak ada lagi burung puyuh yang dikirim, gak ada.
kerjakan tanah itu. Karena saya percaya Bapak Ibu, dan itu saya alami, bahwa hamba Tuhan di dalam setiap pelayanan tidak akan pernah mati karena kekurangan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Maka hati kita jangan mengejar materi. Kita kejar Tuhan yang punya materi. Nanti materi yang akan mengikuti kita. Amin, amin. Jadi kita jangan fokus pada materi. Jadi tujuan Tuhan, dia mau merestorasi kita, gereja kita. Dalam hal misi dan kuasa. Dia mau mengembalikan di akhir zaman ini. Dunamos, kuasa di dalam gereja. Gereja menjadi pusat pertobatan, pemulihan dan perjumpaan dengan Tuhan. Orang dalam gereja ketika dia hadir, dia pulang merasa sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang dia bawa pulang. Dari khotbahmu, dari perjumpaan dengan Tuhan, dari fellowship dengan orang lain. Harus ada sesuatu. Jangan datang berdosa, pulang makin berdosa. Dia harus mengalami perubahan hidup. Maka gereja seperti itu yang harus kita create. Orang mengalami jamahan Tuhan. Dan itu hanya terjadi kalau kita mengembalikan Tuhan dan membawa konsep rasuli di dalam gereja untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Bagi saya, dalam teologi apapun yang saya pelajari, demonstrasi kuasa Tuhan itu kunci dari kebangunan rohani. Mau di dalam gereja lokal ataupun di dalam kota. Apa yang mau Tuhan lakukan untuk memunculkan dan membuat ini terjadi? Ini selalu polanya secara alkitabiah. Dan dalam historis itu juga seperti ini. Allah selalu bekerja melalui seseorang yang dipilihnya. Dan pemicu itu harus dia temukan di dalam gereja. Pastikan Bapak Ibu menjadi orang yang memicu, penarik sumbu di dalam gereja untuk cara Tuhan bekerja. Dan orang itulah yang disebut dengan imparter. Imparter adalah Anda memberi sesuatu dari apa yang Anda punya. Kalau Anda dipenuhi kuasa Roh Kudus, Anda bisa mengimpartasi orang dengan kuasa Roh Kudus itu. Kalau Anda memiliki pewahyuan, Anda bisa mengimpartasi orang dengan pewahyuan itu. Jadi Tuhan mencari seorang imparter. Kalau kita mau membuat kebangunan rohani terjadi di gereja kita, di kota di mana kita melayani, maka kita harus mempersiapkan jemaat kita menjadi imparter-imparter itu. Dan hukum imparter adalah impartasi tidak akan terjadi kalau seorang imparter tidak memiliki sesuatu yang diimpartasikan. Mengapa Anda bisa senyum kepada orang lain? Karena Anda punya senyum. Mengapa Anda bisa memberi duit? Karena Anda punya duit. Anda tidak pernah bisa memberikan apa yang Anda tidak miliki. Demikian prinsip cara kerja Tuhan. Kalau Anda tidak punya kuasa Roh Kudus di dalam diri saudara, jangan bicara kepada saya secara normatif ya. Secara normatif ketika kita percaya Yesus, kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Amin. Itu normatif. Tuhan mencari imparter. Anda tidak bisa memberi kepada orang lain sesuatu yang Anda tidak miliki. Mengapa Anda tidak bisa senyum? Karena memang hidupmu gak punya senyuman. Coba lihat wajah kiri kananmu sekarang. Haleluya. Haleluya. Karena kita punya senyuman. Kalau kita punya Yesus dalam diri kita, Bapak Ibu, maka kita bisa berbagi Yesus itu. Kalau kita punya pengalaman rohani dengan Tuhan, maka kita bisa berbagi pengalaman itu. Jadi kuncinya kita dulu mengalami Tuhan. Dan cara kerja Tuhan itu, saya amati cuma satu sentuhan kecil. Satu sentuhan kecil. Satu, tidak butuh dimensi yang lebar untuk Tuhan menjamah kita. Satu sentuhan kecil. Amin. Satu sentuhan kecil. Tidak butuh sesuatu yang besar. Amin. Haleluya. Amin. Kita semua malam ini akan jadi imparter. Oke? Nanti saya lagi, sementara kita nyanyi tadi itu, saya lagi terhubung dengan satu orang bapak rohani saya, Pastor Chris Oyakilome. Itu kami sampai mengejar dia ke Afrika.
Dan dia lagi bangun panitia untuk datang ke Indonesia. Saya berkata, kayaknya bukan Semarang deh, Solo aja kita bawa dia ya. Lihat begini ini kan, iya kan? Lihat begini, Pastor Kris. Anda tahu Pastor Kris Oyakhilome, saudara? Cari nanti di internet. Hidupnya percayalah, dia tidak main perempuan, dia tidak utang sana sini kalau dalam pelayanan. Dia udah banyak duit. Kita harus bergerak dengan metode Tuhan. Makanya kita perlu belajar. Jangan yang tidak sekolah nyalain orang yang sekolah teologi. Jangan orang yang sekolah teologi juga tidak belajar dari kehidupan orang yang tidak sekolah. Jadi siapa yang layak, saudara? Dengarkan saya. Semua orang memiliki kesempatan yang sama, termasuk kita. Dalam Kisah Rasul 2 pasal 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Hari-hari terakhir ini bersifat progresif. Makin kesini makin terakhir, makin kesini makin terakhir, makin kesini makin terakhir. Itu maksudnya, saudara. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Di Israel hari ini sudah bangkit satu angkatan kekristenan yang disebut dengan orang Kristen Mesianik. Mereka kembali ke pola perjanjian baru yang muncul di kota Yerusalem. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin seseorang berbagi kepada kita mengenai gerakan kekristenan Mesianik di Yerusalem, di Israel, apa yang mereka lakukan supaya itu menjadi pengalaman buat kita. Bapak Ibu mau mendengar? Oke, saya mengundang anak saya, saudara, yang sekolah di sana. Dan dia harus pulang ke Indonesia karena perang. Tidak bisa melanjutkan PhD-nya, jadi disuruh pulang oleh kampus. Dia sekolah di Haifa University, di tempat Elia berdoa, dan belum punya pacar. Kita bisa tukar-tukar kartu nama nanti setelah ini. Silakan Revo. Shalom Aleichem. Sebentar, saya sudah kalah bahasa Ibrani, saya sudah kalah. Ya, oke, lanjut. Ya, Bapak Ibu, kalau saya bilang Shalom Aleichem, Bapak Ibu jawab Aleichem Shalom. Oke, Shalom Aleichem. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Itu cara yang paling tepat berkata Shalom ya. Perkenalkan, nama saya Revo, saya anak Abu Nasoni yang baru saja lulus dari University of Haifa di Israel dan terpaksa pulang ke Indonesia karena situasi di sana gawat perang. Jadi international students disuruh perang. Dan saya akan sharing sedikit tentang Yahudi Mesianik. Jadi orang Yahudi pada hari ini dibagi jadi 3 golongan. Yang pertama adalah ultra ortodoks. Mereka ini adalah orang-orang yang sampai dengan hari ini menaati hukum Taurat, tidak mau bergaul dengan orang lain karena najis, tidak mau bergaul dengan suku agama ras lain karena kata mereka kita ini najis, dan hanya merekalah bangsa pilihan dan bangsa yang paling benar. Mereka ibadah di hari Syabat, tidak pegang HP, tidak naik mobil, ya betul-betul garis keras, garis radikal. Lalu yang kedua itu adalah aliran Yahudi sekuler. Mereka inilah orang-orang secara ras berdarah Yahudi, tetapi mereka sendiri bodoh amat dengan aturan agama. Biasanya 99% itu anak muda. Mereka tidak mau diikat oleh aturan-aturan agama, hukum-hukum Taurat. Buat mereka ini membebani dan melelahkan. Jadi mereka hidup sangat modern. Dan seperti di banyak negara lainnya, orang-orang Yahudi sekuler ini ada juga yang terkena faham-faham liberal ya. LGBT, pergaulan bebas, dan banyak seperti terjadi di tempat-tempat lain. Nah, kita sebagai orang Kristen perlu belajar dari golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini namanya Yehudi Mesichim, artinya orang-orang Yahudi Mesianik. Mereka inilah keturunan dari rasul-rasul dan gereja mula-mula di Yerusalem. Mereka berpegang kepada tanah Alkitab Ibrani dan ajaran-ajaran dari Yeshua HaMashiach. Sampai dengan hari ini sebenarnya ibadahnya mirip dengan kita, perkumpulan, persekutuan orang-orang percaya, pujian, penyembahan, dan juga firman. Tapi yang membedakan adalah mereka itu masih sangat menghormati yang namanya kitab Taurat. Misalnya yang membedakan kita
orang Kristen dengan Yahudi Mesianik itu, orang Yahudi Mesianik itu punya yang namanya standar kosher. Standar kosher adalah biblical menu, makanan yang boleh dimakan dan yang nggak boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan misalnya adalah babi. Nah, jadi kita orang Kristen ini sebenarnya kita tidak melakukan Taurat karena kita makan babi, ya. Dan saya belajar dari mereka dan saya mulai mempengaruhi orang-orang di sekitar saya untuk kita back to the Bible, kembali ke akar Ibrani. Ternyata dari awal Tuhan tidak mengizinkan kita untuk makan babi, misalnya seperti itu, ya. Dan kita perlu berkiblat ke mereka, orang-orang Yahudi Mesianik, karena mereka itu punya suatu visi bahwa Alkitab itu di atas segalanya. Dan ajaran-ajaran Yesus Kristus itu yang beberapa kali mengubah beberapa hukum Taurat, itu yang dituruti, yang ditaati. Dan Yesus sendiri pun bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Maka cara-cara hidup kita sebagai orang Kristen modern ini ternyata sedikit melenceng dari Alkitab, dan kita akan perbaiki satu persatu karena kita berkiblat ke orang-orang Yahudi Mesianik. Mungkin sedikit tentang Yahudi mungkin Mesianik. dijelaskan seberapa banyak mereka komunitas-komunitas itu di Israel saat ini. Ya, komunitas ini sangat-sangat kecil Bapak Ibu, sangat kecil, dan Yahudi Mesianik adalah golongan minoritas di Israel. Mereka sendiri dibenci dan sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi ultra ortodoks. Mereka menganggap bahwa pengikut-pengikut Yesus adalah pengkhianat dan orang yang tidak stabil. Karena seperti Paulus yang dia adalah ahli Taurat tapi dia juga mengikut Yesus, maka orang-orang ultra ortodoks menuduh orang-orang Yahudi Mesianik ini adalah seperti Paulus. Jumlahnya sangat sedikit sekali dan mereka sendiri mengalami yang namanya aniaya dari saudara-saudara Yahudi mereka itu sendiri. Misalnya pembangunan rumah-rumah sinagog Mesianik itu dihambat. Ya sama sebenarnya seperti kita, mengalami persekusi, ya. Pembangunannya dipersulit, izinnya dipersulit. Tapi kita harus berdoa juga untuk mereka supaya mereka bisa bertahan di tanah mereka sendiri. Mereka dibenci karena iman mereka kepada Kristus seperti yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Revo. Ya, saudara, apa yang menjadi pelajaran penting buat kita dari pengalaman Yahudi Mesianik itu adalah mereka tidak mau duduk menunggu. Itu yang perlu kita ambil malam ini. Jangan duduk menunggu kapan Tuhan datang. Kok Tuhan orang teko-teko iki itu ya? Ya. Bukan begitu polanya. Mereka aktif. Mereka melakukan sesuatu. Saya sering menyebut itu sebagai sindrom Bethesda. Seperti orang yang lumpuh, yang berada di tepi kolam dan menunggu kapan air kolam itu akan bergerak. Sementara dia lumpuh. Jadi ketika sudah bergerak dalam keyakinan mereka dan dia terlambat untuk terjun, dia tidak dapat apa-apa. Seperti itu kita, saudara. Maka ketika Yesus datang kepadanya, Yesus bertanya, apa yang kau mau aku lakukan kepadamu? Apa yang kau mau? Apa jawabnya? Beda jawabnya. Tidak ada orang yang mengangkat aku ke sana. Sementara aku berlari, yang lain sudah duluan mendahului aku. Di depan dia sudah berkata, apa yang kau mau aku lakukan? Harusnya jawabannya apa? Aku mau sembuh. Kita seringkali memberikan jawaban yang berbeda kepada Tuhan ketika dia hadir, saudara. Akibatnya ketika dia bergerak, maka kita tidak bisa meresponnya. Kita tidak mengikuti kegerakan itu. Kita gagal menempatkan diri kita dari satu kairos ke kairos yang lain. Tuhan itu kalau bergerak itu seperti jendela di dalam timeline history kita, saudara. Kan waktu kita itu kronos itu adalah linear, tas. Di dalam linearitas waktu, tiba-tiba ada seperti jendela yang terbuka, seperti di film-film itu cepret, Tuhan bekerja. Maka ketika Tuhan sedang bekerja, jangan dihambat, jangan diajam. Jangan pikir lapar nanti gimana. Biarkan Tuhan bebas beracara. Amin. Amin. Kita gagal menempatkan diri
Mungkin karena kita tidak tahu. Dan seperti saya katakan tadi, yang bertata bukan Tuhan. Aturan-aturan kita, dogma-dogma kita, tata cara kita. Mereka di gereja Mesianik itu yang mencoba kembali ke blueprint Yerusalem itu, saudara, tidak lagi dalam tata cara. Bukan berarti kacau dan tidak tertib, tidak, ada tertib. Tapi mereka bergerak di dalam aliran. Mereka tahu, saudara. Maka mari kita mulai di bagian yang pertama ini menyadari bahwa tidak puas dengan situasi kita. Amin, 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 amin. Haleluya. Jangan puas dengan apa yang ada, ya. Kita harus melangkah dalam perubahan yang dinamis dan bersiap untuk menjadi seorang yang imparter. 3 orang ini membawa dampak dalam pelayanan saya. Yang paling kiri Benehin. Saya mengejarnya sampai ke Singapura, belajar dari dia gimana caranya membawa kuasa kesembuhan dalam gereja. Saya dapat ijazah dari dia. Saya belajar. Orang bilang Benehin begini. Yang penting bagi saya percaya impartasi. Yang kedua Reinhard Bonke. Udah meninggal, saudara. Saya tidak bisa punya akses pergi cari dia di Surabaya, di Afrika. Saya kejar dia pergi ke Surabaya. Di gereja Betani Nginden itu. Saya tidak pernah lupa. Ketika mau KKR semua orang diusir. Saya tidak mau pergi keluar. Saya bilang ini iman. Panitia tidak berhak mengusir saya. Saya mau duduk di sini. Saya mau duduk paling depan. Karena supaya saya mendapat kesempatan pertama untuk kalau dia altar call saya mau maju paling pertama. Nanti bilang ya sudah terserah bapak lapar, nggak apa-apa, saya puasa, saya gituin. Diusir keluar, saudara. Nah, kebanyakan kita kan mulai dari belakang. Makanya mulai sekarang latih jemaatmu duduk paling depan. Amin, amin. Duduk paling depan. Pulang paling belakang bukan berarti kalau pulang nggak kelihatan. Kayak yang ketawa pelakunya. Saya berdoa, Tuhan gimana? Lalu dia berkata, karena saya hanya bisa dari 3 malam KKR saya hanya bisa 1 malam. Aduh, saya bilang malam ini dia harus ada altar call supaya saya bisa maju ke depan. Aku rindu didoakan oleh hamba Tuhan ini. Aku rindu tangannya di atas kepalaku. Tiba-tiba dia berkata, malam ini tidak ada altar call. Besok datang. Besok pagi saya udah balik ke Semarang. Duh Tuhan ini gimana? Tolonglah Tuhan. Saya doa tuh nangis saya di kursi. Udah gak makan, gak mandi. Udah ngotot-ngotot sama panitia, tolonglah Tuhan. Kamu memiliki kekuatan untuk mengontrol setiap hati orang. Gimana? Tiba-tiba dia balik, saudara. Roh Kudus mengingatkan saya, altar call, maju ke depan. Saya orang pertama yang loncat, nyampai di depan kakinya. Udah gitu semua baru ribuan orang maju. Bayangkan Betani Nginden itu kan ribuan orang tuh. Maju ke depan mulai berdesak-desakan. Dan dia mulai dari pojok. Saya berkata udah minta. Kenapa nggak dimulai dari depannya toh ya? Dan akhirnya dia mendoakan saya. Saya cium lututnya itu dan kakinya. Tuhan, sesuatu yang ilahi dalam diri hambamu ini biar mengalir. Saya percaya impartasi, saudara. I believe in impartation. Dalam impartasi nggak penting sekolah tinggi-tinggi. Makanya saya agak kaget panitia cantumkan gelar profesor di depan brosur. Nggak penting itu. Itu profesor itu kalau di kampus. Saya cari Tuhan. Dan dia berdoa. Saya merasa sesuatu dalam diri saya. Tiba-tiba dia balik, dia berkata pulang. Panitia mengangkut semuanya, suruh kembali. Saya berkata Tuhan, aku mau double portion. Suruh kakinya balik. Namanya orang Pantai Kosta itu kayak gitu toh ya. Ya toh, iman orang Pantai Kosta itu kan pahit-pahit sedap. Dia tidak bisa membedakan yang mana yang rasional, yang mana yang iman. Pokoknya semua sama rata. Benar gak? Ya toh? Saya gitu soalnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan buat dia balik. Gimana caranya? Batas-batas tipis antara rasio dan iman itu kan tidak ada. Tipis. Dia balik, saudara. Satu-satunya yang didoakan 2 kali malam itu saya. Pulang dari sana, pelayanan saya berubah. Saya percaya impartasi. Dan yang ketiga, Chris Oyahilome. Karena banyak hamba Tuhan di Afrika ini mencurigakan. Kami diminta untuk datang loh. Diminta untuk datang. Saya berkata sebentar. Panitia sudah minta paspor untuk dapat visa Afrika Selatan. Karena waktu itu acaranya di Afrika Selatan.
Dia orang Nigeria. Gimana sebentar, nanti kalau voodoo, tahu voodoo ya? Ilmu hitam. Sebentar, saya mau meneliti dulu. 2 minggu terakhir, batas terakhir pengajuan paspor, pengajuan visa, baru saya kirim paspor. Dan kami dilawat Tuhan di sana. Jadi dia mau datang ke Indonesia nih. Saya lagi doa, di mana Tuhan? Di mana? Tuhan, aku minta tanda. Nanti saya akan usulkan kota ini menjadi salah satu tempatnya pergi. Amin ya, kita sepakat ya. Wah, itu ngeri itu. Dia lewat, orang tidur di situ berdiri, sakit berdiri, cuma lewat. Betul, luar biasa kuasa dalam diri orang ini. Kalau dia bisa, kenapa kami tidak? Apa yang harus kita pelajari supaya kita bisa? Tuhan butuh imparter, saudara. Ini adalah sejumlah ciri imparter. Sebentar, saya sesi pertama sampai jam berapa? Berapa lama lagi? Hah? 18.45. Oh. Nggak sadar toh? Nggak sadar toh? Itu namanya kuasa Roh Kudus. Saya bisa bablas khotbah jam 12 malam. Loh, udah selesai toh? Nggak lapar loh. Saudara, saya akan cepat. Lalu nanti bagian yang kedua kita bicara tentang Roh Kudus. Ya, Anda akan menerima sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda pelajari, tapi percayalah itu Alkitabiah. Ini adalah sejumlah ciri imparter yang harus kita aktifkan. Kita harus mengejar hadirat Tuhan, kejar, jangan gengsi, jangan karena Anda terlalu senior dan berkata, aduh saya malu lah yang begitu udah tua. Kalau kamu malu, utus anakmu, utus orang lain. Saya berkata, ada KKR di sana, datang. Itu ada KKR Praise and Worship di sana, datang. Saya kirim semua pelayan, datang, ambil apinya. Ini penting sekali, saudara. Kadang-kadang kan kita gengsi, kita udah merasa pintar, udah merasa hebat, udah gereja besar. Justru yang seperti itu akhirnya terjebak di dalam program. Dan kita tidak boleh bergerak dengan metode. Kalau kita mau membawa kegerakan Allah dalam gereja, yang memang namanya orang karismatik itu ya, Pentekostal karismatik itu ya, terlalu mengalir sih. Benar gak? Mengalir toh. Kadang-kadang kapok-kapok itu tim leader saya, para pendeta-pendeta di samping saya kalau lihat gerakan saya udah kencang, kipiye, abuna yang satu belum selesai kok mau yang begini? Ya ayo cepat. Tiba-tiba berubah, begini. Karena ada yang disebut dengan sensation di dalam hati, dalam spirit kita. Ciri-ciri imparter yang seperti ini, saudara. Pelajari, aktifkan di dalam gereja lokal kita masing-masing. Karena mereka yang akan menjadi pembawa api, yang akan membawa orang-orang untuk mengalami breakthrough itu. Jadi topik kita di sesi yang pertama ini adalah imparter. Katakan bersama dengan saya, imparter. Seorang imparter harus mengalami kuasa Roh Kudus menjadi pembawa sebelum dia memberi dampak kepada lingkungan gerejanya dan gereja orang lain atau juga jemaat kita di kota, saudara. Kesimpulannya, semua kita memiliki panggilan dan mandat yang sama. Tidak ada orang, jangan tua muda dibedakan, tidak. Ya, senior junior dibedakan, tidak. Punya mobil, naik motor, jalan kaki, naik angkot dibedakan, tidak. S2, S3, profesor, S-teler, tidak dibedakan. Tuhan melihat hati. Amin, amin. Your heart. Tuhan melihat hati. Kalau tokoh-tokoh lain seperti Musa, Yosua, Elia dan sebagainya, kita harus menambah daftar di dalam sejarah Tuhan bahwa nama kita adalah salah satunya di generasi kita. Ya, maka poinnya kita buat kesimpulan bahwa kita harus membangkitkan seorang imparter. Imparter dalam gereja lokal adalah pembawa Roh Kudus. Seperti Anda membawa burung merpati. Tahu ya? Apa yang terjadi kalau Anda bawa burung merpati di bahumu? Anda harus jalan pelan-pelan, hati-hati. Tidak boleh menimbulkan gerakan yang mendadak. Sebab kalau menimbulkan gerakan yang mendadak, what is going on?
Apa yang terjadi? Dia terbang. Seperti itu berjalan bersama Tuhan. Jaga hidupmu. Saya selalu berkata kepada anak saya, no place to hide. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hati-hati. Karena kita hamba Tuhan. Seorang imparter, Tuhan mau pakai dan persiapkan kita untuk menjadi saluran kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mau break sebentar di sesi yang pertama, dan kami mau siapkan hati kami untuk impartasi, untuk lawatan Tuhan. Ketika kami berbicara tentang Roh Kudus di sesi yang kedua, kami mau tangkap sesuatu yang membakar hati kami, Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin.